Akuntansi 2B, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Kuningan. Baik, langsung saja, saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai literasi teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya yaitu ada sedikit peta konsep yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian literasi dan literasi teknologi. Yang kedua, yaitu profisiensi model literasi teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, yaitu tujuan dan manfaat literasi teknologi. Yang keempat, ada kelebihan literasi teknologi informasi dan komunikasi. Yang kelima, yaitu ada kekurangan literasi teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, yaitu ada cara untuk mengantisipasi dampak negatif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya yaitu ada pengertian literasi. Apa sih literasi teknologi itu? Literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan suatu masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berbahasa. Baik, yaitu selanjutnya ke pembahasan pengertian literasi teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan teknologi digital, alat komunikasi, dan atau jaringan untuk mendefinisikan, mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, menciptakan sesuatu, dan mengkomunikasikan informasi secara baik dan legal dalam rangka membangun masyarakat yang berpengetahuan. Materi selanjutnya yaitu ada profisiensi model literasi teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama itu ada mendefinisikan atau define. Mendefinisikan itu menggunakan digital tools untuk mengidentifikasi topik atau permasalahan yang dihadapi. Yang kedua itu ada mengakses atau akses. Pengertiannya yaitu mengetahui cara dan lokasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam ruang lingkup digital. Dan yang ketiga yaitu ada mengelola atau memanage. Itu artinya yaitu mengelola, mengklarifikasi, dan memilih informasi menggunakan digital tools. Selanjutnya yaitu mengintegrasikan. Mengintegrasikan yaitu menafsirkan dan menggambarkan informasi dengan tujuan untuk meringkas, menyatukan, atau membandingkan informasi dari berbagai sumber menggunakan digital tools. Yang selanjutnya yaitu ada mengevaluasi. Mengevaluasi itu menilai sejauh mana informasi yang sudah kita dapatkan memenuhi kebutuhan dari permasalahan yang dihadapi. Berikutnya yaitu ada menciptakan. Menciptakan itu sebelumnya harus merancang terlebih dahulu, menerapkan, mengadaptasi, atau membangun sebuah informasi. Dan yang terakhir, yang ada di profisiensi model literasi teknologi informasi dan komunikasi, yaitu ada mengkomunikasikan atau communicate. Itu artinya menyebarluaskan informasi yang sudah kita dapatkan terkait topik permasalahan yang dihadapi ke pihak lain. Selain pembahasan profisiensi model literasi teknologi informasi dan komunikasi, ada juga tujuan dan manfaat literasi teknologi. Tujuan dari literasi teknologi informasi itu sendiri yaitu bagaimana menyelesaikan suatu masalah dalam menggunakan informasi. Nah, sementara tujuan untuk literasi teknologi informasi dan komunikasi yaitu kemampuan dalam menggunakan teknologi untuk menyelesaikan suatu masalah. Selain tujuan, ada teknologi informasi dan komunikasi. Manfaat yang pertama yaitu dapat memperoleh informasi dengan cepat dan menggunakan internet secara bijak. Di dalam memperoleh informasi, mampu menggunakan teknologi dapat membuat kita memperoleh informasi dengan lebih cepat dibandingkan dengan harus mencari dari melalui buku. Dan yang kedua, yaitu dengan adanya teknologi, kini semua orang bisa belajar lebih cepat lewat internet.
Hal ini jadi dapat dilihat dari belajar berbahasa asing. Di dalam ketika mencari arti dari suatu kata yang berbahasa asing, maka akan lebih cepat dengan internet ataupun bantuan aplikasi daripada harus belajar melalui media cetak. Yang selanjutnya ada mengetahui cara menjaga privasi dalam dunia online dan dapat memahami segala jenis bentuk cybercrime. Nah, dalam literasi digital ini dapat membantu kita untuk lebih pandai dalam menjaga privasi. Selain itu juga dapat membantu kita untuk mengetahui batas dalam menampilkan identitas online untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah, manfaat yang terakhir yaitu mengenali ciri-ciri situs atau konten palsu. Literasi digital menuntut kita untuk menjadi pengguna teknologi yang dalam hal ini dapat memilah mana informasi yang baik dan benar dengan sesuai fakta dan mana yang hanya karangan belaka, sehingga dapat membantu kita agar terhindar dari segala jenis penipuan dalam situs media online. Selain manfaat, ada juga kelebihan dari literasi teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang pertama yaitu kelebihannya dapat mempermudah komunikasi jarak jauh. Nah, sebelum adanya teknologi informasi dan komunikasi seperti sekarang ini, proses komunikasi masih bersifat analog. Sifatnya yaitu bertemu secara langsung atau untuk mengirimkan kabar menuju keluarga yang letaknya sangat jauh harus menggunakan surat dengan waktu tempuh lebih dari 2 hari, dan itu pun terkadang tidak sampai pada tujuan. Dengan adanya teknologi sekarang ini bisa menggunakan SMS, email, dan lain sebagainya yang merupakan produk teknologi informasi dan komunikasi. Kelebihan literasi informasi dan teknologi yang selanjutnya yaitu mempermudah proses transaksi keuangan. Sebelum berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, proses transaksi keuangan dilakukan secara konvensional. Artinya, nasabah harus mendatangi bank untuk bertransaksi. Begitu pula apabila akan dilakukan transaksi jual-beli, pihak pembeli harus bertemu dengan penjual untuk kemudian bertransaksi secara langsung. Namun, di zaman yang sekarang ini, proses transaksi sudah bisa dilakukan melalui berbagai cara, yakni bisa melalui ATM, SMS banking, dan e-banking. Dengan cara-cara ini, maka kedua belah pihak yang terlibat transaksi tidak harus bertemu secara langsung. Selain kelebihan, teknologi informasi dan komunikasi juga mempunyai kekurangan. Kekurangan yang pertama yaitu anak kehilangan kemampuan berbaur dengan masyarakat dan cenderung nyaman dengan kehidupan online. Misalnya saja, pada zaman dahulu, anak-anak sering bermain di luar dengan teman sebayanya. Pada zaman sekarang ini, anak-anak di usia yang di bawah umur itu sudah menggunakan handphone untuk bermain game online. Yang selanjutnya yaitu ada munculnya sikap individualisme. Semakin kegantungan manusia dengan sebuah teknologi, maka jiwa sosialnya berkurang. Mereka lebih senang menyendiri dengan teknologi daripada mengikuti kegiatan yang lebih bermanfaat ataupun ibadah. Materi yang terakhir yaitu cara mengantisipasi dampak negatif penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi. Antisipasi yang pertama yaitu mengenalkan teknologi informasi sekaligus memanfaatkan bagi kehidupan sosial kemasyarakatan. Yang kedua yaitu menghilangkan gagang teknologi dan rasa minder dalam menyikapi teknologi informasi. Yang ketiga yaitu mengenalkan dan mengingatkan masyarakat yang kemungkinan muncul dampak negatif yang dapat memanfaatkan teknologi informasi. Dan yang terakhir yaitu cara mengantisipasinya, meningkatkan daya nalar dan daya seleksi masyarakat terhadap berbagai informasi yang membanjiri sehingga masyarakat semakin kritis dan dewasa dalam menyikapi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.